setelah kita ada alim ta'lim, alhamdulillah kita jalan pribadi berjalan dengan lancar dengan harapan mudah-mudahan kita semua oleh Allah melimpahkan keberkahan serta maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Halaman ke-13. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama, atau keutamaan proses belajar dan mengajar. Ta'limihi wa ta'allumihi. Kemarin menjelaskan bahwasanya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwasanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan apa derajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat para ulama, orang yang ahli dalam bidang keilmuan, sebab mereka lah yang sanggup memadukan antara ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Juga Ibnu Abbas berkata radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya derajat para ulama itu jauh di atas orang mukmin, sampai selisihnya itu 700 derajat. Sedangkan jarak antara 2 derajat itu sampai kira-kira perjalanan 500 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya akan ilmu pengetahuan. Bahkan di hadis yang lain, innama yakhshallahu min ibadihi ulama, bahwasanya orang yang khusyuk kepada Allah, orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu adalah daripada ulama. Dan juga Allah Subhanahu berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum min rabbihim jannati 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Kelanjutan ayatnya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah adalah yang termasuk paling baiknya makhluk. Dan balasan mereka di sisi Tuhan mereka, jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Allah akan ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Dzalika liman khashiya rabbah. Dan mari kita lanjutkan ghayatul ilmi al-amalu bih. Puncak daripada pengetahuan, puncak daripada ilmu, yaitu al-amalu bih, mengamalkan akan ilmunya. Al-amalu
amalu bih, yaitu mengamalkan bihi sebab ilmunya. Atau puncak daripada ilmu, setelah kita belajar ilmu dan paham ilmunya, terutama akan jalannya ibadah, yaitu mengamalkan dengan ilmunya ibadah tersebut. Li'annahu, karena bahwasanya al-amalu bih, mengamalkan ilmunya itu samrotihi, adalah buah daripada kepahaman ilmu. Wa faidatul umri, dan mendapatkan arti hidup. Jadi hidup itu akan berarti ketika kita telah paham akan ilmunya dan mengamalkan ilmunya, kehidupan kita itu akan berarti wazadul akhirah, dan akan menjadi bekal menuju ke akhirat. Faman dhafaruh, dan barang siapa yang mengamalkan bihi ilmu, sa'dun, dia akan mendapatkan keberuntungan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man fatahu, dan barang siapa yang meninggalkan ilmu, khusrun, maka dia akan mendapatkan kerugian. Jadi puncak daripada ilmu itu mengamalkan ilmunya, karena mengamalkan ilmu itu adalah termasuk buah daripada ilmu itu tersebut, dan umur kita akan jadi berarti apabila dia paham ilmu lantas mengamalkan ilmunya, umurnya akan menjadi berarti dan akan menjadi bekal untuk menuju ke akhirat. Dan barang siapa yang mengamalkan akan ilmunya, kepahaman akan ilmunya lantas diamalkan, sa'dun, dia itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Dan sebaliknya, wa man fatahu, dan barang siapa yang meninggalkan ilmu, dia tidak mau akan cari tahu akan ilmu ibadah, khusrun, maka dia akan mendapatkan suatu kerugian. Walamma dzikra, dan ketika diceritakan indahu, di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walamma dzikra indahu, dan ketika telah diceritakan indahu, di sisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulani, ada dua laki-laki, ahaduhuma, salah satu daripada keduanya itu, yang pertama abidun, orang yang ahli ibadah, wal akharu, dan yang satu lagi alimun, orang alim.
Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya fadlul alimi, keutamaan orang yang berilmu, alal abidi, terhadap orang yang ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku, ala adnakum, dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Ala adnakum, melebihi kalian semua. Ala adnakum, atau paling bodoh di antara kamu sekalian. Jadi maksudnya keutamaan ilmu daripada orang ahli ibadah. Kalau ilmu itu kafadli, seperti keutamaanku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang hadis yang sebelumnya, bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Ala adnakum, terhadap orang abid, tapi abidnya ini tak berilmu, jadi ibadahnya orang bodoh yang melakukan ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu. Makanya kafadli ala adnakum. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salakah, man barang siapa, salakah yang telah menempuh, torekon terhadap jalan, yutlabu fihi, man salakah torekon, barang siapa yang telah menempuh torekon terhadap jalan, yutlabu fihi, menuntut fihi di dalamnya, ilman terhadap ilmu, salakallahu fihi tariqan min turukil jannah. Man salakah tariqan, barang siapa yang menempuh terhadap jalan, yutlabu fihi ilman, yang di dalamnya itu menuntut ilmu, maka Allah berikan jalan min turukil jannah, untuk menuju ke surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, itu hukumnya wajib, ala kulli muslimin, terhadap setiap orang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Wa talabul ilmi, dan menuntut ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huti fil bahri. Bagi orang yang menuntut ilmu, yastaghfiru lahu, akan memintakan ampun lahu terhadap man yang menuntut ilmu, kullu syai'in, setiap sesuatu, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, semua sesuatu itu memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang menuntut ilmu, hatta al-huti fil bahri, sampai
ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Itulah keutamaannya daripada untuk orang yang mencari ilmu. Kita duduk bersama di sini mengkaji pemahaman ilmu agama. Semua memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa kita. Coba, ikan-ikan itu dia tidak pernah berdosa, sampai malaikat pun juga memintakan ampun. Kalau malaikat yang memintakan ampun, memohonkan ampun terhadap orang yang menuntut ilmu, kemungkinan ditolaknya itu nggak ada. Betapa pentingnya ilmu, karena segala amal ibadah itu harus dilandasi dengan pemahaman ilmunya. Makanya di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim bahwasanya amal ibadah itu yang pertama membutuhkan akan kepahaman ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man wada li talabil ilmi, dan barang siapa yang pergi li talabil ilmi untuk menuntut ilmu, sallat alaihi malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Barang siapa yang menuju, yang pergi, kita keluar rumah ditolabil ilmi untuk menuntut ilmu, salat alaihi malaikatu, maka para malaikat salat mendoakan alaihi terhadap orang yang menuntut ilmu, al malaikatu, para malaikat, wa burika lahu, dan juga mendoakan supaya diberikan keberkahan bagi orang yang menuntut ilmu fi ma'isyatihi, di dalam kehidupannya. Jadi kita keluar rumah tidak ada lain, keluar tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Para malaikat tadi hadis yang di atas itu semua makhluk, sampai ikan-ikan di lautan memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang menuntut ilmu. Sampai malaikat pun juga mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu dan memintakan supaya orang yang menuntut ilmu tersebut oleh Allah diberikan keberkahan di dalam kehidupannya. Dan di hadis yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam man wada ilal masjid, barang siapa yang pergi menuju ilal masjid, ke masjid, la yuridu, tidak ada keinginan, illa ayyata'allama khairan, kecuali akan menimba kebaikan, kecuali akan belajar akan kebaikan, au yu'allimahu, atau menyampaikan kebaikan, kana lahu, maka adanya orang yang menuju ke masjid itu ka ajri haji
nilai pahalanya seperti orang yang beribadah haji sempurna. Jadi kita tidak mampu, tidak punya ongkos untuk beribadah haji, karena di situ manis tatuah apabila mampu baik daripada perjalanannya. Dan Allah memberikan jalan yang lain yang setara nilai pahalanya. Dengan apa? Dengan ghada ilal masjid la yuridu alla yata'allama khairan au yu'allimahu, atau menyampaikan kebaikan, maka nilai pahalanya itu seperti hajinya mabrur, sempurna. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu masih ada dua kemungkinan, bisa jadi mabrur, bisa jadi mardud. Nah, di sini dengan kita yang tidak mampu berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram, cukup dengan berangkat ke masjid yang ingin di situ belajar kebaikan, tahlil, kita sholawatan di masjid, berzikir di masjid, lebih-lebih menuntut ilmu di masjid. Itu nilai pahalanya seperti orang yang beribadah haji dan hajinya itu mabrur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-alim wal muta'allim ka hadi min hadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit tapi dapat mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua akan menuntut ilmu. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu, karena ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu membutuhkan pemahaman akan ilmu ibadah tersebut, supaya ibadahnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassallallahu ala وبحرمة شيخنا هذا الشيء أحمد التجاري وبحرمة خليفته سيد الحج علي هروسي رضي الله عنه وسلم سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.